Dear Diary, aku adalah seorang wanita yang lahir dalam keluarga kaya. Sejak kecil, hidupku dikelilingi oleh barang-barang mewah dan kemewahan yang tak terhingga. Namun, di balik semua itu, aku merasa kosong. Hingga suatu hari, saat aku memasuki bangku kuliah, aku bertemu dengan seorang pria bernama Arman. Dia adalah sosok yang sederhana, dengan latar belakang ekonomi yang biasa-biasa saja. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku tertarik. Aku masih ingat dengan jelas saat pertama kali bertemu dengan Arman. Di tengah keramaian kampus, di antara tumpukan buku dan suara riuh mahasiswa, aku melihatnya duduk sendirian di sudut perpustakaan. Dia tampak begitu fokus membaca, seolah dunia di sekelilingnya tidak ada artinya. Saat itu, aku adalah seorang wanita kaya, dikelilingi oleh teman-teman yang berasal dari latar belakang yang sama. Namun, ada sesuatu dalam diri Arman yang menarik perhatianku. Arman adalah mahasiswa yang cerdas dan penuh semangat. Dia selalu menjadi yang terbaik di kelas, dan aku terpesona oleh cara dia berbicara tentang impian dan harapannya. Kami mulai menghabiskan waktu bersama, belajar, dan berbagi cerita. Tanpa sadar, aku jatuh cinta padanya. Kami mulai berbincang, dan aku terpesona oleh cara dia berbicara. Dia tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki pandangan hidup yang positif. Meskipun berasal dari keluarga biasa, dia memiliki impian besar dan semangat yang tak tergoyahkan. Sejak saat itu, aku tahu bahwa aku ingin mengenalnya lebih dekat. Seiring berjalannya waktu, cinta kami tumbuh. Arman adalah sosok yang selalu mendukungku. Tidak peduli seberapa besar tekanan yang datang dari keluargaku. Namun, cinta kami tidak berjalan mulus. Keluargaku sangat menentang hubungan ini. Mereka menginginkan aku menikah dengan seseorang yang sepadan. Seseorang yang memiliki latar belakang yang sama dengan kami. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku jatuh cinta pada pria biasa. Mereka tidak setuju dengan hubungan kami. Mereka menganggap Arman tidak cukup baik untukku, tidak sebanding dengan status sosial yang aku miliki. Namun, aku tetap kukuh. Cinta kami lebih kuat daripada semua penolakan itu. Meskipun begitu, aku tetap kukuh pada keputusan untuk menikahi Arman. Aku merasa bahwa cinta kami lebih kuat daripada segala penolakan. Dengan tekad yang bulat, aku melawan semua rintangan dan akhirnya menikahinya. Kami menikah di sebuah upacara sederhana, dikelilingi oleh teman-teman dekat dan orang-orang yang benar-benar mencintai kami. Saat itu, aku merasa sangat bersyukur. Arman tidak pernah menuntut apapun dariku. Dan aku pun tidak pernah merasa perlu untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsipku. Kami saling melengkapi dan hidup kami terasa sempurna. Setelah menikah, hidup kami terasa sempurna. Arman adalah suami yang penyayang dan tidak pernah menuntut banyak dariku. Setelah beberapa tahun menikah, kami dianugerahi 2 anak perempuan yang cantik, Lila dan Nia. Mereka adalah cahaya dalam hidupku, dan aku merasa sangat bahagia. Arman mulai membangun bisnisnya sendiri, dan meskipun awalnya sulit, usaha dan kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Kami hidup dalam kebahagiaan yang sederhana, tetapi penuh cinta. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan ada yang tidak beres. Arman semakin sering pulang larut malam, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Aku mencoba untuk tidak berpikir negatif, tetapi rasa khawatir itu terus menghantuiku. Suatu malam, aku memutuskan untuk mengikutinya melalui GPS yang aku letakkan secara diam-diam di dalam tasnya. Hatiku berdebar-debar saat aku melangkah keluar rumah, hingga aku diarahkan ke sebuah hotel dan aku melihat Arman keluar bersama seorang pria. Mereka tampak akrab, dan saat itu aku merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Aku yakin Arman suamiku pasti menyimpan rahasia besar. Setelah perdebatan yang panjang,
Arman mengaku bahwa dia adalah penyuka sesama jenis dan telah melakukannya sebelum kami menikah. Hatiku hancur. Semua impian dan harapan yang aku bangun bersamanya seolah sirna dalam sekejap. Namun, itu bukan akhir dari penderitaanku. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku merasa hancur, bingung, dan marah. Kenapa dia tidak pernah memberitahuku? Kenapa dia menyembunyikan hal ini? Setelah kejadian itu, aku merasa terpuruk. Aku pergi ke dokter untuk memeriksakan diri dan hasilnya sangat mengejutkan. Aku dan kedua anakku positif HIV/AIDS. Rasanya seperti dunia ini tidak adil. Kenapa semua ini harus terjadi padaku dan anak-anakku? Aku merasa hancur, syok, dan tidak tahu harus berbuat apa. Keluargaku yang jauh kini makin menjauh. Teman-temanku tidak ada yang bisa diandalkan. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku dan anak-anakku terinfeksi virus mematikan ini. Aku merasa sendirian dalam kegelapan yang mendalam. Namun, di tengah semua kesedihan ini, aku tahu aku harus bangkit. Aku harus melangkah maju demi Lila dan Nia. Aku mulai mencari dukungan dari komunitas yang peduli dengan penderita HIV/AIDS. Di sana, aku bertemu dengan orang-orang yang memiliki kisah serupa. Kami saling mendukung dan berbagi pengalaman. Aku belajar untuk menerima keadaan dan berjuang demi anak-anakku. Mereka adalah alasan aku harus terus berjuang. Aku mulai berbagi cerita dan pengalaman dengan orang lain yang mengalami hal serupa. Aku ingin memberikan harapan kepada mereka yang merasa putus asa. Meskipun hidupku tidak sempurna, aku berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anakku. Aku juga mulai berjuang untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anakku. Aku ingin mereka memiliki masa depan yang lebih baik, terlepas dari stigma yang melekat pada kami. Seiring waktu, aku mulai membangun kembali hidupku. Aku mulai menemukan kekuatan dalam diriku. Aku menyadari bahwa meskipun hidupku telah berubah, aku masih memiliki cinta untuk anak-anakku. Aku bertekad untuk memberikan pendidikan yang baik bagi mereka, agar mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Aku memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan, menjual produk-produk yang bisa membantu orang lain. Aku ingin memberikan harapan kepada mereka yang merasa terpuruk, sama seperti yang pernah aku rasakan. Aku juga aktif dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak jalanan, dan memberikan pendidikan gratis. Aku ingin mereka tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah hidup. Sama seperti yang aku alami, kini aku telah menemukan kekuatan dalam diriku. Meskipun hidupku tidak sempurna, aku belajar untuk bersyukur atas setiap momen. Aku berusaha untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anakku, mengajarkan mereka tentang cinta, keberanian, dan harapan. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghantuiku. Aku akan terus melangkah maju, berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Tidak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk anak-anakku dan orang-orang di sekitarku. Aku percaya bahwa setiap tantangan membawa pelajaran berharga. Aku akan terus berjuang, tidak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk mereka yang membutuhkan. Karena di balik setiap kesedihan, selalu ada harapan yang menunggu untuk ditemukan. Kini, meskipun hidupku tidak seperti yang aku impikan, aku menemukan makna baru dalam perjuangan ini. Aku belajar bahwa cinta dan harapan tidak akan pernah padam, bahkan dalam kegelapan yang paling dalam sekalipun. Aku adalah seorang wanita yang pernah memiliki segalanya, tetapi kini aku menemukan kekuatan dalam diri untuk membantu orang lain, dan itu adalah kebahagiaan yang sejati.